Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang mengambil tema Smart Garden yang berjudul penyiraman tanaman otomatis. Anggota kelompoknya terdiri dari yang pertama Rangga Pratama Yudhistira, kemudian ada Faisal Zakat Septian, kemudian ada Gibran Ake Shalendra, dan lalu ada Muhammad Alif Tisnawan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tugas besar ini, yaitu Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Ini dikarenakan memiliki luas lahan pertanian yang luas dan sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian Indonesia menyimpan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Namun semua kekayaan alam itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dan diolah secara maksimal, sehingga banyak kekayaan alam Indonesia yang belum dieksplorasi. Kurangnya pengetahuan dan terbatasnya sarana menjadi salah satu alasan kenapa kekayaan alam Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya di dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk, menciptakan pendapatan nasional, dan menyumbangkan kepada seluruh produk. Selanjutnya. Oke. Oke, untuk yang kedua ada studi kasusnya. Jadi, kenapa sih kita mengambil tema dan judul ini, yaitu dari latar belakang tadi kami memiliki sebuah inovasi dalam bidang teknologi yang berhubungan dengan pertanian serta perkebunan yang nantinya kami harapkan dengan munculnya teknologi ini bisa meningkatkan hasil pertanian serta perkebunan yang ada di Indonesia. Teknologi ini kami sebut dengan teknologi Smart Garden, yang dimana teknologi ini nantinya bertugas sebagai monitoring serta penanganan otomatis terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman tersebut. Nah, saat ini yang kami lihat, para petani hanya melakukan penyiraman secara manual. Begitu juga para penggiat atau penghobi tanaman, yang dimana para penghobi tanaman tadi terkadang berada jauh dari tanamannya dalam waktu yang lama, dan tentu hal itu membuat mereka tidak bisa mengurus tanaman mereka. Dan maka dari itu kami menawarkan solusi berbasis teknologi yang dimana nantinya untuk perawatannya seperti penyiraman dapat dilakukan secara otomatis dari jarak jauh atau dengan cara sendirinya gitu. Boleh dilanjut? Untuk sistem kerja dari Smart Garden ini, untuk saat ini kami melakukan pembuatan alat yang berguna untuk monitoring kelembapan tanah yang nantinya akan digunakan sebagai skala untuk perlu atau tindaknya tanaman disiram. Dan untuk monitornya kami gunakan sensor soil moisture yang nantinya hasilnya akan ditampilkan pada LCD, dan nantinya juga akan mengatur kerja relay, dan untuk relaynya akan dihubungkan pada pompa yang akan menjalankan fungsi penyiraman secara otomatis. Nah, di sini ada komponen yang kita pakai. Yang pertama ada pompa DC yang digunakan sebagai aktuatornya. Kemudian ada LCD yang digunakan untuk memunculkan hasil pembacaan data dari sensor. Lalu ada Arduino Uno sebagai microcontroller atau otak dari tubus ini atau rangkaian ini. Lalu juga ada soil moisture, yaitu sensor yang digunakan sebagai untuk membaca kelembapan tanah. Oke, selanjutnya untuk komponennya itu ada relay. Relay sendiri berfungsi untuk menggunakan untuk perjalanan fungsi on atau off pada pompa. Dan baterainya kita gunakan itu adalah kita pakai 4 buah dan baterainya itu A2. Nah, oke. Untuk perancangan skematiknya secara garis besar gini, tapi untuk pompanya sebenarnya kita menggunakan pompa DC ya. Nah, oke, untuk pemrogramannya kita langsung ke Arduino Uno aja. Nah, di sini pemrogramannya seperti ini. Jadi untuk tiket ini adalah buat LCD
Terus untuk sensor kita masukkan inisiasi sensornya di A0 dan relaynya di pin 5. Nah, untuk ini apa namanya? Nah, langsung ke sini aja ke pemodelannya. Nah, sebentar. Nah, untuk ini. Nah, bila datanya nanti data yang dibaca oleh sensornya kurang dari 500, dia akan memprint media basah dan relaynya nantinya akan mati gitu. Terus untuk keadaan kedua, bila datanya kurang dari 900, dia akan memprint tanah cukup basah dan pompanya juga masih mati gitu ya. Ini dalam kondisi tanah masih lembab nih, masih belum perlu untuk disiram. Nah, untuk ininya bila kondisinya nanti di atas 900, maka LCD akan print media kering dan ini perlu untuk disiram. Dan jika untuk perlu untuk disiram, maka si relaynya tadi high dan pompa akan nyala untuk menyiram secara otomatis gitu. Terus kita ada delay 1000, ini untuk nilainya nantinya tidak akan langsung berubah secara drastis gitu ya dari sensornya. Jadi dia akan berubah di delay 1000 ini setelah delay. Mungkin seperti itu di penjelasannya. Saya serahkan ke Gibran kembali. Oke, sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan ditampilkan video simulasi dari rangkaian yang telah kami buat. Sekian, terima kasih. Nah, oke. Untuk cara kerja sistemnya sendiri ini ya. Ini rangkaian sistemnya. Di sini ada tanah yang basah, cukup basah ya, dan di sini ada tanah yang kering. Nah, untuk pompanya di sini sudah ada airnya dan sudah ada air pompa dan dimasukkan ke dalam sini. Percobaannya, oke. Langsung kita mulai aja ke percobaannya. Sebentar saya colokkan dulu ke sini. Nah, oke, nih. Ini ya. Untuk semester di sini ini kelembapan media basah. Di kelembapan 394. Oke, seperti itu. Dan pompanya di sini mati ya. Pompanya mati. Dan air yang di sininya juga pun mati gitu. Oke, bisa lanjut. Kita pindahkan si semester ini ke sini. Nah, ini langsung naik ke kelembapannya dan airnya di sini on. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Kembali ke media basah. Oke ya. Ininya sudah tersiram. Saat tanahnya sudah basah, dia akan kembali ke media basah seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari sistem kerja alatnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.